Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal kampas ganda ya. Jadi kan sudah umum bahwa solusinya biar nggak gredek atau nggak gampang selip, untuk kampas gandanya motor matic punya PCX itu solusinya adalah ganti punya NMAX. Nah, kalau yang sudah pakai NMAX, ganti rumah koplingnya dari merek JVT. Nah, sebenarnya ada merek lain ya, merek yang jarang disebut dan biasanya yang diunggulkan itu yang salah, merek Revenue. Kita bahas yang itu dulu, yang solusinya dulu. Jadi gredek, terus masalah CVT lain itu solusinya biasanya ganti kampas lain ya. Bahkan ada yang sampai ganti rumah kopling sama kampasnya punya NMAX 2 dipakai di mana itu, di PCX atau NMAX ya, penulis lupa, sampai kayak gitu. Pilihan mengapa nggak pilih merek aftermarket biasanya karena yang aftermarket itu lebih mahal. Jadi penulis lihat yang Kawahara itu yang rumah koplingnya sama yang bagian kampasnya itu masing-masing 750, lengkap 1,5 juta. Lumayan ya. Kalau yang orisinil mungkin ya kurang dari 1 juta, entah berapa. Mungkin mangkokannya 300.000, mungkin kampasnya 700.000. Ya kira-kira kayak gitu ya. Sebenarnya masalah dari CVT itu macam-macam ya, seperti penulis jelaskan sebelumnya. Dari PCX ada yang kena sampai macet bannya ya, dipakai di tanjakan gitu, terus panas, terus nggak mau dinyalakan mesinnya karena ya CVT-nya nyangkut ke bagian mekanisme kampas koplingnya, nyangkut, nempel. Jadi karena kepanasan sampai nempel. Penulis sudah jelaskan sebelumnya ya, solusinya ya ngatur gas lah ya. Gimana caranya biar gasnya itu selalu pas. Selalu diawali dengan halus lembut gitu ya. Jadi ngegas awal jangan langsung get. Jangan disamakan motor manual yang sudah masuk gigi. Jadi itu terus ya solusi lain terpaksa ganti kampas lah ya, jangan pakai punya Honda lagi. Nah, waktu penulis cari-cari ini nemu merek Revenue, merek Malosi gitu ya, merek TDR tentunya ya. Yang unik ya, merek-merek ini yang diperhatikan itu lebih ke penambahan tenaganya. Jadi lebih ke seberapa besar penambahan horsepower-nya.
ya bukannya nggak ada efeknya, tapi nggak tepat lah ya, nggak tepat karena ini mekanismenya yang penting adalah gigitannya, gigitannya yang penting. Jadi sebenarnya apa, nambah tenaga atau tidak itu belakangan, karena ya problemnya itu ya itu gredeg, getar, licin, selip, ya terutama waktu dipakai di medan terjal, tanjakan, jalan pasir, bawa beban berat kayak gitu-gitu. Jadi tenaga itu bukan fokus utama dari modif ini. Sayangnya ya, orang yang review juga nggak melakukan review terhadap hal ini, terhadap akselerasi awal, gredegnya, getarannya. Bukan itu yang direview. Jadi sulit ya menyebut. Merek Kawahara, merek TDR itu bukan merek yang murah, mahal juga, dan manfaatnya juga nggak kelihatan. Ada juga merek Malossi, itu dia jual unik ya, dia jual dua produk, yang satu Delta Maxi atau apa, yang satunya Fly Maxi atau apalah, habis lupa, nanti penulis tunjukkan. Fly Clutch, Delta Clutch sama Fly Clutch. Entah itu ada nggak untuk NMAX dan PCX, karena nggak disebut ya. Anehnya website gitu itu keterangannya minim. Websitenya juga sulit dinavigasi ya. Nah, dari review ini, yang Malossi, yang internet itu, dia kayak yang Malossi itu dia mengutamakan pendinginan. Jadi di bagian rumah koplingnya itu ada sirip pendinginnya. Unik ya, ada pendingin. Tapi itu juga mungkin maksudnya biar nggak gampang lengket kalau dibuat gaspolan. Keunggulan lain dari merek Malossi itu adalah pernya itu loh, bisa disetel, ada setelannya. Jadi kalau untuk kebutuhan balap, pengen nyangkutnya di RPM berapa, itu bisa diatur seenaknya, karena ada pengaturan pernya. Itu yang model Delta Clutch ya, Malossi Delta Clutch. Nah, yang yang nggak bisa diatur, yang katanya auto adjust, katanya sudah disetel pas berdasarkan pengalamannya dia, namanya Malossi Fly Clutch. Nah, yang Delta Clutch ini mahal, di atas 2 juta, 2 berapa gitu, 27, 25. Yang Fly Clutch ini lebih murah. Ya setara lah dengan Kawahara dan TDR itu. TDR itu merek mahal juga ya di Indonesia. Harganya setara itu. Oh ya, untuk yang Kawahara ini penulis pernah dengar review itu yang terkesan itu apa?
karena getaran jadi berkurang. Getaran jadi berkurang, mantap itu. Karena ya apa namanya, emang ya beberapa motor itu sumber getarannya dari CVT, entah apa PCX sekarang yang 160 masih termasuk atau enggak, yang 150 termasuk atau enggak. Yang review tuh motornya kalau nggak salah motor Vario gitu ya. Jadi itu yang perlu dikesankan ya. Jadi mangkokan dari buatan pabrikan itu biasanya kan logam, sambungan. Jadi biasanya rumah kopling, rumah kampasnya itu kalau buatan pabrikan itu terdiri dari dua bagian, bagian melingkarnya sama tutupnya. Nah itu dilas. Nah proses ini mungkin yang menyebabkan nggak imbang. Sementara itu kalau yang aftermarket kan pasti toh, pasti logam cetak loh. Nah, itu kayaknya sudah dipastikan imbang lah ya. Lebih imbang daripada kalau dari bahan besi logam ya. Besinya juga tebel banget gitu kan. Yang dari material kampasnya, yang bagian housing kampasnya juga gitu. Kalau yang bawaan pabrikan logamnya kan gede ya, besar. Nah, kalau yang aftermarket biasanya ramping-ramping gitu, dan dengan fungsi yang sama. Oh ngeri ya. Nah yang Reveno ini beda lagi, beda sendiri, jauh sekali bedanya. Nah yang Reveno ini modelnya adalah model apa ya, model plat. Jadi dia nggak pakai kampas ganda yang model rem tromo gitu, tapi model koplingnya motor lagi, tapi model kopling kering. Jadi ada plat yang ada kampasnya gitu. Terus dia untuk mekanisme nyepitnya pakai kayak mekanisme roller depan. Jadi saat berputar kencang, rollernya ini nyebar keluar dan menekan platnya. Ini yang bikin gigit. Dan rupanya dengan mekanisme seperti ini, dengan bantuan plat-plat yang banyak, daya gigitnya itu jadi meningkat. Kalau katanya yang nyoba bahasa Inggris, aneh ya kalau orang Indonesia itu nyoba review gini, yang direview bukan gigit-gigitannya, yang review orang barat nih soalnya, yang punya motor Matic Honda Rukus, motor lama tapi populer banget sampai sekarang karena dimodif-modif sampai 232 cc kalau nggak salah. Kecepatannya 72 mph, kencang itu 72 mph.
Iya, 100 km per jam itu kira-kira 55 mph ya. 72 tabrak. Nah, disebut gigitannya mantep. Oh yeah, there's a difference there. It's like I needed to like get, maybe from a dead stop is where the tuning needs to be, but when I do this, definitely bites harder. It pulls harder for sure. So I may do a different conscious spring, but where this clutch really comes to life is like right if I'm cruising like real slow and then hammer on it, definitely like I would say like a 70% difference in grabbing power for sure. Gigitan ini yang paling penting ya. Soalnya ya orang masalah gerdek itu karena kampas koplingnya kurang gigit. Orang masalah di RPM rendah yaitu masalah kurang gigit. Yang hebat itu ya ditunjukkan motor matic dipakai wheelie. Ya bukan berarti di Indonesia nggak ada yang wheelie pakai motor matic. Cuma itu kelihatan enak gitu loh. Lepas gas lagi kelihatan mantep nyakote gitu. Menggigitnya suspensi kelihatan mantep. Jadi gigit-gigitnya itu kelihatan enak. Nah, selain gigit itu katanya berkurang getaran. Kalau berkurang getaran, ya wajar sih. Produk aftermarket lain yang modelnya masih tradisional juga, getarannya berkurang karena ya buatannya lebih presisi daripada buatannya pabrik ya. Baik yang rumahnya maupun yang kampasnya. Nah, kalau yang modelnya seperti Reveno itu ya lebih bagus juga. Karena kalau yang ya melingkar gitu kan menyeimbangkan lebih mudah. Keunggulan lain adalah soal beratnya. Beratnya setengah kilo lebih enteng. Wah lumayan itu, setengah kilo itu banyak. Apalagi barangnya muter, momentum muternya itu mempengaruhi akselerasi juga kan, sama kayak flywheel ya. Flywheel yang enteng tentu kan lebih ringan akselerasinya. Jadi flywheel yang enteng ini bakal membantu akselerasi. Terus apalagi berat, apalagi kalau soal HP ada ya di Indonesia yang udah nguji di Vespa, motor Vespa kelihatan tenaganya naik dari 19,3 jadi 20,3. Wah itu mantep itu. Jadi motornya itu diuji di atas mesin dyno, langsung dicoba naiknya. Nah, itu mantep itu. Bisa naik segitu, bisa naik 1 HP dari 19 HP itu mantep. Itu bisa aja loh ya, karena pengaruh dari ringannya itu ya, Reveno Plus ini ya. Karena kan lebih ringan, sementara itu mengukur HP itu adalah muter drum itu ya hubungannya dengan inersia ya. Kalau motornya akselerasinya lebih enteng ya jadi kebaca HP-nya lebih tinggi.
Kalau mungkin kalau sudah dinaiki beda lagi, soalnya kan ya bedanya berat drum sama motor kan beda ya. Nah, yang unik clutch Reveno ini bisa bunyi kerincing-kerincing ya. Kerincing-kerincing ini sumbernya dari rumahnya. Entah mengapa kok masih dipertahankan gitu ya. Mungkin juga itu dipakai sebagai salah satu keunggulan. Soalnya suara kerincing-kerincing itu katanya kayak suara kerincing-kerincingnya motor Ducati ya. Tentu suara kerincingnya kedengaran kalau nggak ditutup. Kalau ditutup ya teredam suaranya. Jadi kerincing-kerincing itu ya bisa jadi ciri khusus. Mungkin kalau rumahnya itu nggak dipasang, nggak akan bunyi kerincing-kerincing. Karena kan yang bikin bunyi kerincing-kerincing itu rumahnya, rumah apa koplingnya. Ya, tapi mahal harganya ya. Mahal harganya. Harganya kalau di toko online itu ada yang jual 5,7, ada yang untuk NMAX ya. Ada yang jual 5,4 untuk ADV, Vario dan PCX. Cukup mahal juga itu, harganya 2 kali lipat yang lain. Tapi ya kalau untuk yang cari performa kayaknya itu yang nomor satu. Kalau di websitenya sendiri ya, website resminya itu dijual 282 atau 262 gitu. Yang kalau dirupiahkan kira-kira 4,1 sampai 4,2 juta gitu. Ya 1 juta biaya kirim ya, mungkin kemahalan. Mungkin kalau yang pengen serius mending coba beli online aja, barangkali bisa lebih murah. Masalahnya cara pembayarannya yang jadi dilema. Kalau pakai PayPal, wah wis bunganya itu tinggi banget, 10% atau berapa gitu ya. Nggak imbang ya. Mungkin lebih baik lewat bank yang ada cabang Taiwan ya. Ya intinya kembali lagi ya, beli motor harganya 35 juta, worth it nggak beli barang harganya 5 juta untuk menyelesaikan secara tuntas penyakit-penyakit yang ada di motor Matic, terutama kayak Honda DV itu. Kalau beneran mau dibuat nanjak gunung nggak bisa lagi dah pakai yang model kampas kopling biasa, harus cari yang lebih gigit, wajib modif.
bagus kalau misalnya bisa dapat yang awet gitu ya, dipakai ke Bromo kuat, nah mantep itu. Pastinya kalau dipakai ke Bromo kuat, masalah gredek atau apa ya nggak akan muncul ya. Ya wis lah, ya alternatifnya mahal-mahal gitu ya. Kalau mau murah meriah ya dari cara berkendaranya aja lah yang diatur, ngalah lah ya, gak iso saenake, namanya juga motor, harus ngerti selanya, caranya gimana, caranya nggak cepet rusak. Kalau di motor kopling jangan main setengah kopling, kalau di motor matic kalau di RPM rendah jangan diget-get kan. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.